Hi, lovers! Welcome to Hi Zola. We provide advice and support based on real stories and real people through a phone call. With me, Zola Ioana, certified matchmaker and science based relationship coach. Hai Zola, aku kan dulu ada di hubungan yang toksik ya. Pernah waktu berantem, pertama kalinya dia ngeludahin aku, Ngeludahin? terus tangannya dikebelakangin, terus dibanting ke kasur gitu. Jadi terus dijambak, badan aku dibalikin terus dia ngeludah sih di situ, ngeludahin muka aku. Ah, dari situ dia si perempuan itu adalah biang dari keributan kita. Kok aku sekarang ngelihat mantan aku jauh lebih bahagia dibanding aku gitu ya. Kamu tahu dari mana dia bahagia? Hai Sandra, Hai Zola, apa kabar? kabar baik. Thank you for calling anyway. So what's up? Tell me. Mhm. Aku mau tanya nih Kak, aku kan dulu ada di hubungan yang toksik ya, tapi kok aku sekarang ngelihat mantan aku jauh lebih bahagia dibanding aku gitu ya, kayak ngerasa nggak adil sih sebenarnya. Terus kayak apa sih yang aku harus lakuin nih Kak untuk menyanggah perasaan ini gitu? Oke. Oh jadi kamu uh, di toxic relationship sebelumnya? Iya, dan abusive juga sih. Oke, toxicnya lebih abusive, Lebih ke physical, verbal? dua-duanya sih, verbal dan non-verbal. Oh, verbal dan physical juga. Iya, betul Kak. Oh, I'm sorry to hear that. Boleh cerita sebenarnya relationshipnya sebelumnya berapa lama? Terus kamu kenalnya di mana? Oke, aku kenalnya itu waktu itu aku lagi masih kuliah, terus aku iseng main dating apps, ketemu dia. Awalnya baik-baik aja sih, tapi aku sebenarnya ada red flag di situ, cuma akunya yang kayak ah karena dia sayang kali ya sama gue gitu. Dan pernah waktu berantem itu pertama kalinya dia ngeludahin aku, Ngeludahin? terus iya ngeludahin muka aku dengan alasan yang gak jelas. Dia bangun tidur terus kayak dia katanya mimpi aku selingkuh, terus dia mau ngambil handphone aku. Di situ kan aku panik ya posisinya karena baru bangun tidur, terus dia tiba-tiba mau lihat handphone dan aku nggak kasih. Dia marah, dia bilang lu selingkuh kan, lu dari gue, lu punya cowok lain kan. Kayak gue kurang apa sih, emang gue nggak ini ya, nggak, dia bilang nggak pantas ya buat lo gitu-gitu. Kenapa lu takut ya? Takut ketahuan kalau misalnya lu punya cowok lain. Terus aku yang panik kayak, lo ngomong apa sih? Lu ngigo gitu. Terus dia, lu ngelak lu setiap ditanya ya, katanya gitu-gitu. Terus akhirnya dia ngebanting gelas tuh, di situ gelas kena, pokoknya semua kamar tuh berantakan. Aku mau keluar, kunci kamar itu dia ambil, dia buang ke ember. Terus dia jatuhin aku di kasur kayak kalau udah pernah nonton 86, tau gak sih orang-orang yang tangannya dikebelakangin, terus dibanting ke kasur gitu, kayak gitu. Terus kalau aku dijambak, akhirnya badan aku dibalikin, terus dia ngeludah sih di situ, ngeludahin muka aku. Ah, dari situ dia mulai ngomong, terus nyiksa aku sih sebenarnya. Akhirnya aku mau nyari si kunci karena aku pengen keluar dari ruangan itu. Dia tetap ngejar aku ke kamar mandi itu, terus di situ ada pisau. Akhirnya aku ambil pisaunya, terus aku bilang, kalau lu mau matiin gua, nggak kayak gini sih. Nih, ini ada pisau. Lu bisa kok langsung bunuh gua di sini. Nggak perlu kayak gini. Sakit. Karena kan posisinya tangan kiri aku pernah jatuh, jadi aku ngerasa sakit banget. Aku udah kayak, aduh, aduh ampun sakit banget, udah tolong dong lepasin gitu. Dia kekeh tetap nggak lepasin, justru dia ngebalik badan aku yang ngeludahin itu sih. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, kenapa aku bisa putusnya,
akhirnya aku bisa lepas itu karena terakhir pas ulang tahun dia. Karena kan sebenarnya waktu itu aku skripsi jadi jarang ketemu ya. Pas dia ulang tahun, aku mau kasih surprise tuh ke dia. Namanya kasih surprise kan kita nggak mungkin bilang-bilang dong. Dan dia marah, kayak, lo ngapain datang ke sini? Kan gue bilang besok aja. Lah, kan hari ulang tahun lo hari ini, masa besok? Gue bilang gitu kan. Dan gue ngasih surprise, gue nggak mungkin bilang ke lo kalau, gue nanti mau surprisein lo, nggak mungkin kan. Terus dia bilang, kalau misalnya ada apa-apa bukan salah gue ya, kata dia gitu. Terus aku mikir kan, kenapa? Emangnya kenapa gitu loh. Sampai akhirnya tiba-tiba ada Gojek datang, Gojek bawa kue, sama ada kado juga, itu dari mantan dia, yang ternyata deket lagi sama dia. Sebenarnya problem di hubungan aku tuh ya mantannya itu yang jadi pemicunya, yang masih nempel-nempel ke dia, dan yang terakhir itu pas ulang tahun dia sih, aku bawa kue, bawa kado, dan ternyata ada Gojek sama ada kado dan kue juga. Di situ dia yang kayak panik gitu. Kan gue udah bilang, lu tuh nggak usah datang hari ini. Lu tuh batu banget sih dibilangin ah. Aku bilang anjing bangsa bla bla bla, itulah pokoknya kata-kata kotor gitu lah ya. Terus aku bilang, ya udah kalau emang lu nggak terima gue datang, ya udah ini kue, gue cuma ngasih kue aja deh, terserah lu mau ngapain, aku bilang gitu kan. Terus lu tiap dibilangin ya kayak gini ya, batu, anjing, babi, bangsat, bla bla bla. Selalu kata-kata itu kan. Akhirnya dia bawa aku ke kamar, terus di situ kita ribut dengan template-nya sama. Dia ngedorong aku ke tembok, terus dia tampar aku. Di situ bukan pisau tapi gunting sih. Akhirnya gunting, akunya ke pancing kayak, lu tuh mau ngapain nyiksa gue kayak gini, kan sakit ya. Maksud aku kalau dia mau bunuh aku langsung itu ada gunting. Aku ambil gunting tapi keambil dia, terus akhirnya guntingnya kena kepala aku, ketusuk sedikit sih di kepala sama di tangan, karena guntingnya dibuka lebar gitu kan, kena ke tangan aku. Dan ada luka? Ada lukanya. Oke. Ada lukanya di situ. Terus dia panik kan, lihat berdarah kayak gitu. Aduh kamu berdarah kayak gitu. Terus aku bilang, iya udah tanggung nih, udah berdarah. Terus enggak, aku minta maaf, udah kamu pulang dulu. Dan aku di situ digusir sama dia, aku nggak mau kan. Ya udah tanggung jawab dulu, gue berdarah ini, lu nyuruh gue pergi gitu aja. Ya udah cuci dulu, cuci. Nggak bisa nih, nggak cuci, bukan sekedar cuci, gue berdarah loh. Terus akhirnya dia tetap seret aku, dia nyeret aku untuk keluar. Aku beneran diseret di situ, keluar dari ruangan itu, di depan teman-temannya, dan teman-temannya juga nggak ada respon apa-apa. Akhirnya aku pergi pulang sendiri. Terus ternyata handphone dia kebawa sama aku kan kak, handphonenya kebawa sama aku. Terus dia nelfonin pakai handphone temennya, anjing balikin nggak HP gue, kalau nggak gue laporin lo ya, katanya. Itu isinya kerjaan gue semua. Ya ini handphone lo kebawa, ya udah ambil ini. Terus, akhirnya dia ngambil handphone aku waktu itu di rumah teman aku kan. Teman aku nggak tahu kalau ternyata aku abis digituin. Dia ngambil handphone, terus dia bilang, udah ayo lo ikut gue, lo mau pulang kan, kata itu. Karena kan aku kuliah jauh dari rumah ya, jadi harus naik bus gitu. Udah ayo ikut gue pulang. Aku bilang, nggak ada helm, dia kan bawa motor, nggak ada helm, lo tuh nggak ada helm, terus lo mau gitu bawa gue ke tempat bis nggak pakai helm dalam keadaan emosi, pasti kan dia ngebut ya posisinya. Terus dia bilang, anjing, kalau kata gue naik aja, susah banget sih lo dibilangin. Dengan kayak, aduh aku bingung aku naik apa enggak ya, karena kan itu posisinya di rumah teman aku ya. Aku nggak mau sampai orang di rumah tuh notice kalau aku lagi ribut gitu. Akhirnya ya udah aku siap-siap, aku naik motor, dan dia bawa aku ngebut banget parah, ngebut parah banget sampai kayak aku, aduh ya Allah, gue udah pasrah deh, mau mati sengebut itu gitu kak. Terus akhirnya pas udah sampai di bis,
Dia turunin aku pulang, aku nangis selama di bis itu, terus kayak mikirnya, wah kok gue gini banget ya, ayah gue aja nggak pernah gitu mukul 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 aja nggak pernah, kulit dia tuh nggak pernah nyentuh badan aku, terus ini bisa-bisanya. Oke. Kamu take a deep breath dulu aja. How are you feeling right now? Baik. Oke. It's okay, let it out aja. Just feel your emotion dulu. Itu kejadiannya udah berapa lama? Kamu berapa lama in relationship-nya? Aku udah 2,5 tahun sama dia, putusnya itu kita di tahun 2021, Oke. sampai sekarang aku belum pacaran lagi sih. Okay. I'm so sorry that happens to you. This is the first time for you to have a toxic relationship atau sebelumnya memang udah ada pernah kamu experience toxic relationship? Ini pacar pertama aku, pengalaman pertama aku sih, Kak. Oke, jadi ini baru pertama kali pacaran Iya, dan dengan kamu pengalaman yang pengalaman pertama. yang pertama. So, Iya. ketika kamu mengalami dan kamu berada di situasi yang di toxic, karena kamu sebelumnya belum pernah pacaran, sorry, kamu umur berapa? Aku sekarang 25. So, berarti ketika kamu pacaran umur 22, mungkin 20, Ya 20. 20-an sih, Kak. 20, 19, 20 ya. Oke. So, yang kamu experience itu berarti dengan pacar pertama, ketemunya di online, dan kamu Iya, tidak ada perbandingan dengan yang sebelumnya sebenarnya healthy relationship itu seperti apa. Benar? bener. Bener. Oke. So, ketika kamu ngalamin, entah itu diludahin, terus kemudian dibanting, yang kamu rasakan saat itu, yang kamu pikir saat itu, apakah itu pacaran memang wajar seharusnya begitu, atau gimana? Atau kamu sebenarnya juga you question yourself gitu, emang pacaran tuh harus begini atau gue yang gila atau gimana? Atau kamu pernah berpikir seperti itu? Lebih ke mikirnya, oh dia begini kayaknya karena sayang sama gua sih. Aku mikirnya gitu, karena sudah itu dia pun minta maaf, yang dia juga nangis-nangis. Maafin aku ya, aku jahat banget tadi sama kamu. Aku nggak akan gitu lagi kok. Maafin aku ya, maafin aku. Kayak luluh aja gitu. Oh, kayaknya ya mungkin dia karena sayang sama aku sih. Aku mikirnya dulu gitu. Oh, oke. Jadi kamu merasa kalau misalnya marah dengan respon marah yang memang abusive, itu berarti tanda sayang. Iya, aku mikirnya gitu sih. Oh, oke. Karena kamu belum ada perbandingan dengan yang sebelumnya, karena kamu belum pernah in relationship sebelumnya ya. Dan Benar. setelah berapa lama in relationship kamu mulai dapat abusive itu? Di 6 bulan pertama kayaknya. Sebelum itu all good, nggak kenapa-napa? Sebelum itu dia cuma manipulatif aja sih, kayak misalnya aku makan duluan nih, kita lagi jalan, terus karena aku nungguin dia belum datang kan, aku nungguin dia, aku makan duluan nih, terus gara-gara itu dia bisa marah semarah itu, kayak lu kenapa sih nggak bisa nungguin gue sebentar, emang susah ya nungguin gue, kenapa lu lapar banget ya sampai harus makan duluan, Oh, dari yang kayak wow. gitu sih, Kak. Oke. Dan ketika dia ngomong begitu di kamu reaksinya itu apa? Aku ngerasa bersalah sih, kayak iya ya emang gue nggak bisa nunggu bentar ya, kan dia juga lagi di jalan, kan dia juga lagi ada kerjaan, kayak Oke. gitu. Jadi kamu lebih ke self blaming ya? Iya benar. Oke. Dan waktu kamu mulai sadar atau mungkin kamu mulai realize ini tuh nggak benar adalah ketika yang ada abusive kedua ya? Iya. Di situ yang kamu akhirnya mulai speak up? Atau Iya sebelumnya kamu pernah speak up? Atau misalnya kamu pernah ngobrol nggak dengan dia? Kenapa sih kamu kok kasar banget gitu? Atau kenapa sih aku selalu dikasarin gitu? Atau kamu pernah ada omongan begitu nggak ke dia? Atau kamu lebih menerima? aku pernah ada omongan kayak kenapa sih kamu tiap ribut
main tangan gitu kan nggak boleh. Kamu juga ada adik perempuan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya nggak tahu, aku juga bingung kenapa aku gitu. Terus akhirnya aku bilang, coba deh periksa ke psikolog gitu, mungkin aja ada kelainan. Terus dia malah balik marah. Lo pikir gue nggak waras? Lo pikir gue gila apa? Oke. Gitu jawabannya. Oke. Oh, it's kamu beneran di toxic. Itu udah nggak bisa dibilang toxic lagi. It's beyond toxic, which is abusive. Udah mulai udah ada kekerasan dalam relationship gitu, yang dimana kamunya sendiri mungkin merasa kalau itu sesuatu yang wajar karena dalam relationship, atau mungkin kamu merasa itu oke karena ya, itu nggak apa-apa, itu normal karena itu tanda sayang. Iya. Oke. Dan kapan kamu mulai realize kalau sebenarnya itu tuh salah? Let's say sebelum kan, dan yang kedua kan kamu pernah tuh, yang kedua juga sempat kejadian yang kedua kali. Apakah in between yang pertama dan yang kedua kamu pernah realize kalau ini kayaknya nggak bener nih, ini ada sesuatu yang nggak bener? Di terakhir itu aku mulai sadar kayak, aduh ayah, aku cuma di pikiran aku tuh cuma ayah aku nggak pernah giniin aku, dan di situ aku ngerasa kayak aku bersalah banget sama ayah karena udah ketemu laki-laki yang kayak gini gitu. Oke. Well, you should proud of yourself. You should pat your shoulder juga ya, karena akhirnya kamu bisa keluar dari toxic relationship. Akhirnya kamu bisa speak up, akhirnya kamu bisa stand up for yourself, and you should proud of yourself. Yang kamu rasakan setelah putus itu apa? Aku senang bisa lepas dari hubungan itu gitu ya. Cuma di satu sisi pas begitu tahu kabar ternyata dia nikah sama si perempuan itu kayak yang, kok Tuhan nggak adil banget ya. Aku yang dikasarin, aku yang disakitin, terus justru aku yang belum kayak ngerasa belum dapat pasangan, nggak pernah ketemu yang cocok, sedangkan dia tuh yang kayak udah kebangun rumah tangga, bahkan udah punya anak. Oh, dia sekarang udah punya anak? Udah. Oke. Oke. Jadi di kamu ada berasa nggak fair ya? Iya, ngerasa kayak nggak adil sih. Nggak adil. Nggak adil karena kamu yang disiksa, yang rasa nggak adilnya itu karena apa? Ngerasa nggak adilnya karena akhirnya dia sama si perempuan itu dan udah ke jenjang pernikahan gitu, sedangkan aku ya ngerasa masih mencari dan belum selesai sama traumanya. Akhirnya belum bisa mulai relationship yang baru. Can I ask you a question? Boleh. Kalau misalnya ya, kamu udah putus dan ternyata kamu dengar dianya menikah lagi, dia ternyata menikah gitu ya, atau dia udah move on gitu, tapi dengan perempuan yang lain, bukan mantannya yang waktu itu. Menurut kamu apakah reaksi kamu akan sama atau beda? Mungkin reaksi aku akan beda sih, Kak. Oke. So berarti sebenarnya, silakan. Karena si perempuan itu adalah biang dari keributan kita, karena si perempuan itulah akhirnya aku ribut dan dia kasar sama aku. Oke. Dan kamu realize itu setelah putus? Iya. Sebelumnya kamu nggak ada curiga apa-apa kalau misalnya ada something antara mereka berdua gitu? Aku pernah nemuin, aku nggak sengaja baca gitu kayak pas buka laptop aku mau ngerjain tugas terus pakai laptop dia. Nah di situ ada email, ternyata dari Twitter kan, di DM Twitter gitu yang dia bilang, Dui, aku kangen, kapan lagi kamu pulang? Kayak gitu. Terus aku tanya ke dia, ini maksudnya apaan nih si cewek ini kok nge-DM lo begini? Terus dia bilang, ya kan itu namanya mantan emang nggak boleh temenan. Kayak gitu. Terus aku bilang, aku nggak larang, gue nggak larang lo untuk temenan, enggak. Lo mau menjalin silaturahmi silahkan. Tapi nggak dengan
bohong ke gue kalau misalnya lu bilang jalan sama temen-temen cowok lu, ternyata lu jalan berdua sama dia. Oke. Tuh. Oke, itu di tahun keberapa kamu mulai? Di tahun pertama. So di 6 bulan pacaran itu pertamanya untuk abusive, physical abusive. Terus Iya. terus kemudian 6 bulan tahun kedua apa tahun pertama? Selanjutnya. Tahun selanjutnya itu kamu nemuin si teks itu, benar? Tahun Benar. ya, tahun berikutnya eh yang kamu kasih surprise. Iya, itu finalnya aku udah deh. Dan itu terakhir kalinya dia abusive kasarin aku. Dan ketika kamu minta putus dia terima langsung atau gimana? Dia terima, ya udah lu mau putus, ya udah. Emangnya lo bisa dapetin cowok yang lebih dari gue? Dia bilang kayak gitu. Oke, being manipulatif. Oke, terus? Iya. Terus ya udah aku, ya emang lu seganteng apa? Emang lu sekaya apa gitu kan? Terus ya nggak ada yang mau sama lo selain gua. Nggak ada yang bisa ngasih lo lebih selain gua. Dibilang gitu sih. Terus kayak aku udah nggak mau ngomong lagi. Aku cuma dipikir aku cuma aduh, aku ngerasa salah banget sama ayah ketemu cowok yang kayak gini. Akhirnya aku blok semuanya. Aku blok IG dia, WhatsApp dia, Line dia, pokoknya semua tentang dia aku blok sih. Oke. Oke. So berarti sekarang ini yang kamu rasakan masih ada nggak terima, Iya. di mana dia lebih bahagia, kamu merasa dia lebih bahagia, dan kamunya malah masih berproses gitu. Benar. Iya. Oke. One thing, kamu tahu dari mana dia bahagia? Dari postingan sih Kak. Postingan. Karena teman aku yang ngabarin aku kan, nih mantan lu nih udah punya anak. Nih mantan lu ngasih ini nih ke bininya, ngasih surprise nih, tuh lihat tuh, sama lu nggak pernah kan kayak gini, kayak gitu sih. Terus kayak, oh ternyata dia lebih bahagia ya sekarang. Oke. Yang kamu rasain itu it's a normal feeling. Normal untuk merasakan kalau misalnya kamu ngerasa nggak there is no acceptance kan sebenarnya. Kamu nggak accept kalau ternyata dia lebih bahagia sementara kamu masih berproses gitu. Satu hal juga yang perlu kamu ingat, kamu pernah berproses nggak untuk healing? Kamu pernah grieving sebelumnya? Pernah sit with your emotion nggak? Aku nggak ada, kayak tiba-tiba aja gitu Kak, perasaan kadang ngerasa bersalah, terus kadang ngerasa cuekin aja, belum tentu dia bahagia. Oke, so berarti kamunya masih tetap berpikirnya ke dia ya gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kalau yang aku lihat ya, menurut aku sendiri itu pun juga kemarin terjadi karena memang kan kamu nggak ada compare relationship-nya sebelumnya. Jadi ketika kamu merasa ada di relationship dan pasangan melakukan abusive dan kamu merasa kalau itu wajar dan apalagi ada kata-kata quote dan quote dari dia kalau ini kan tanda gue sayang gitu ya. Satu hal yang perlu kamu ingat, ketika kita sayang sama orang, definitely kita nggak akan mau menyakiti seorang. Yang pastinya kita nggak akan mau menyakiti orang yang kita sayang. Sesimpel itu. Hopefully kamu bisa learning dari experience dari relationship kamu yang sebelumnya. Segala sesuatu itu kan ada proses ya. Ada proses, ada journey-nya masing-masing. Mungkin kamu pertama kali experience relationship adalah relationship yang toxic, tapi bukan berarti kamu akan ada atau kamu akan mengalami toxic yang kedua untuk di relationship yang kedua kalinya. Itu nggak akan terjadi kalau misalnya kamu nggak membiarkan itu terjadi. Ketika jadinya kamu udah tahu dari awal red flags-nya apa, segala macam kan. Jadi next when you jump into another relationship, kamu mulai aware dengan red flag di awal. Gitu. Di awal misalnya mulai ada abusive, mulai ada cacian, atau mulai membentak gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kamu diem,
Mungkin kamu udah bisa mulai speak up kalau aku nggak suka dibentak. Iya. Jadi kamu Bener, mulai Kak. speak up untuk diri kamu sendiri, karena kamu udah ada experience sebelumnya gitu. Jadi mungkin yang sebelumnya kamu lebih banyak diam, kalau misalnya aku boleh suggest, next kamu in the relationship, kamu pasti akan ketemu someone soon gitu ya. Dan ketika kamu in the relationship, kamu bisa bilang dari awal, your deal breaker itu apa aja. Contohnya misalnya, aku nggak suka dibentak, aku nggak suka dikasarin, karena aku nggak akan kasar. And tanya, what is your deal breaker? Dan kamu bilang, kalau misalnya ini terjadi, ternyata deal breaker aku dilanggar gitu ya, konsekuensinya apa misalnya, yang kamu mau konsekuensinya apa. Jadi itu untuk mengantisipasi biar tidak kejadian, biar kamu nggak berada di toxic relationship lagi gitu. Karena kamu nggak mungkin mau kejadian yang seperti ini kedua kalinya lagi kan. Nggak mau, cukup. Oke, which is good. Akhirnya kamu realize juga gitu. Nggak apa-apa karena sebenarnya pun juga semuanya tuh ada proses. Dan kamu sampai sekarang pun juga masih berproses untuk healing dari trauma. It's okay karena healing itu is a long journey. Ada yang cepat prosesnya untuk healing, ada yang lama prosesnya. Setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Tapi kayak misalnya yang kamu merasa kalau kok dia lebih bahagia kok gue enggak. Your feeling is valid, tapi bukan berarti itu faktanya seperti itu. Belum tentu juga dia bahagia, toh yang kamu lihat hanya dari sosial media, bener? Bener. What you should do adalah more focus to yourself, focus on your healing journey, ya. Karena memang gak gampang sebenarnya untuk healing dari trauma toxic relationship. Mungkin ada momennya kamu ke-trigger. Ketika kamu trigger pun juga kamunya juga aware. Oh oke, ini gue lagi ke-trigger gitu. Dan so far yang udah kamu lakuin untuk di your journey untuk healing itu apa aja? Kamu udah ada melakukan sesuatu belum? Aku akhirnya berani memutuskan untuk pindah kota Oke. untuk kerja, Mhm. ya. Karena sebelumnya aku bukan di Jakarta, aku dari kota lain. Oke. Oh sekarang kamu di Jakarta? Iya, sekarang aku di Jakarta, tapi sebelumnya aku di kota lain. Oke. Oh good then. Aku beraniin diri untuk, kayaknya gue harus keluar dari kota ini gitu. Kalau misalnya emang mau lebih cepat prosesnya. Akhirnya aku keluar dari situ dan di endingnya dia waktu mau nikah sempat ngechat aku lewat Telegram untuk minta maaf segala macam, tapi di situ aku cuma read dan aku blok lagi nomornya. Baru beberapa bulan ke belakang sih akhirnya aku mikir kayak ya udah deh, masa lalu. Akhirnya aku bilang gue udah maafin atas semua yang lu lakuin, keluarga lu, bahkan perempuan itu, karena gue maafin untuk diri gue sendiri. Gue mau gue bahagia, karena gue ngerasa kalau misalnya ada yang ganjel nih, itu tuh perasaan ganjel itu tuh yang buat gue belum bisa nerima keadaan atau ngerasa belum bahagia, kayak gitu. Oh well done. Kamu make a good move loh. Maksudnya ada prosesnya pun juga yang kamu lakukan. Setiap orang beda-beda ya. Mungkin caranya kamu dengan pindah kota itu akan membantu untuk proses move on. Which is itu kejadian bener? Kamunya jadi lebih Bener. jauh cepat move on? Ya, karena nggak ketemu, maksudnya nggak ngelewatin tempat yang pernah kita lewatin gitu kan. Iya. Atau nggak ketemu orang-orang yang pernah nongkrong bareng sama kita waktu kita pacaran. Oh that's good. Proud of you. Dan mungkin sekarang masih ada rasa-rasa yang memang masih nggak bisa diterima gitu, benar? Karena Benar. dia lebih bahagia atau apa? It's okay. Pertanyaannya adalah what are you gonna do about it? Apakah kamu akan masih tetap untuk memikirkan orang yang sebenarnya belum tentu memikirkan kamu? Ya, belum tentu memikirkan hidupnya kamu juga. Toh dia juga udah nyiksa kamu. Atau kamu justru lebih fokus to yourself to be a better person gitu and find someone yang memang sebenarnya fit with your personality gitu dan someone yang memang akan treat you well. Pastinya aku
sekarang lebih fokus ke diri aku sendiri sih. Aku pengen nyenengin diri aku pengen main sama teman-teman aku karena waktu pacaran mungkin pasti dikekang ya. Iya. Aku pengen ngabisin waktu aku jalan sama teman-teman lama aku. Oke. Gitu sih. Ya, itu bisa salah satunya juga kamu bisa buka new circle juga, circle of friends ya, yang baru itu juga bisa. Terus juga mulai banyakin hal-hal yang memang positif dalam hal misalnya kalau misalnya udah mulai, let's say kadang-kadang kita ada momen ke-trigger yang kayak yang tadi seperti aku bilang. Kadang trigger itu bukan karena orang triggering kita atau mungkin karena orang melakukan sesuatu ke kita, tapi mungkin ada sesuatu hal yang dulu yang kebuka lagi dan akhirnya trigger kita gitu loh. Dan ketika ada trigger, kamu cukup aware dengan feelingnya kamu aja gitu ya. Karena kamu baru berapa lama prosesnya? 2 tahun? Udah? Dan kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun, oke. Mungkin pun juga sekarang kamu udah mulai lighter mungkin feelingnya, cuman mungkin rasa masih tidak bisa terima aja gitu. Iya. It's okay, itu akan berproses sendiri nantinya. Once you accept the situation, ya, grieving itu tuh ada prosesnya. Jadi mungkin kamu masih belum di proses yang acceptance. Ada 4 kategori apa 5 kategori untuk grieving itu. Terakhirnya itu adalah acceptance. Ketika sudah accept situasi itu, kamunya pasti akan mudah nanti untuk jauh lebih move on dan gak akan memikirkan hal itu lagi. Kita gak pernah tahu ke depannya apakah kita akan berada di situasi toxic relationship itu lagi atau enggak. Tapi kita bisa avoid itu dengan diobrolin di depan dengan pasangan, deal breakernya itu apa aja. Iya. Gitu. Dan mungkin juga akhirnya kamu punya compare sendiri kan. Karakter dan personality sebenarnya yang mau kamu cari itu di seseorang seperti apa gitu. Nah, jadi kamu lebih fokusnya ke yang itu, bukan fokus ke yang aduh, gue gak mau lagi ketemu sama yang, karena kan we attract what we think. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir gue gak mau dengan yang toxic, gue gak mau ketemu lagi dengan orang yang toxic segala macam, itu akan attract yang begitu. Tapi I want to meet someone yang memang better, yang bring me positive, terus udah gitu bisa bikin hidup gue jauh lebih baik, bisa bikin gue jauh lebih happy. Kamu ada yang mau ditanya lagi mungkin? Udah cukup sih Kak. Udah ya? Oke. Ya, semoga teman-teman di luar sana yang mungkin sama kayak aku ngerasa sendirian, kamu gak sendirian. Banyak kok orang-orang yang udah ada di hubungan toxic relationship. Yes, setiap orang tuh pasti pernah mengalami toxic relationship gitu. Cuman apakah mereka akan masih mau di posisi yang sama nanti ke depannya, atau mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Kadang memang gak gampang, tapi ketika kitanya tahu kalau gue udah gak mau di situasi yang itu, pasti akan ada jalan keluarnya. Anyway, thank you so much for sharing. Thank you Kak Zola. Thank you so much for sharing ya. What a story. Jadi buat kalian yang memang berada di toxic relationship, coba mulai aware dengan, karena memang gak akan gampang kalau misalnya berada di toxic relationship. Untuk keluar pun juga mungkin juga akan susah, dan mungkin akan berasa kalau do I deserve better, atau mungkin masih ada gak yang lain yang di luar sana yang memang bisa nerima gue gitu ya. Pasti akan ada hal-hal yang seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya tanda-tandanya kita lagi berada di toxic relationship? Hal yang pertama itu adalah kalian tidak bisa jadi diri sendiri. You feel suffocated juga gitu ya. Sudah mulai adanya bentakan, yelling, kemudian juga adanya disrespect ya. Kemudian juga udah mulai dengan kekerasan, udah pasti physical ya. Dan untuk memproses keluar dari toxic relationship itu prosesnya pun juga panjang. Ada yang memang prosesnya cepat, ada yang memang prosesnya lama. Tinggal gimana cara kitanya tuh pun sebenarnya memproses semua itu. Dan kayak seperti proses grieving pun juga ada 5 steps ya. Kita pasti akan ada melalui proses-proses grieving itu sendiri. Yang pertama adalah denial, akan berusaha untuk denial dengan situasi yang ada. Kemudian angernya akan keluar gitu ya. Terus ada bargaining, ini iya atau enggak gitu ya. Kemudian mulai berasa depresi,
Dan yang terakhir adalah acceptance. Ketika kalian sudah berada di posisi grieving yang acceptance, itu kalian sudah mulai move on sebenarnya. Jadi buat kalian di luar sana yang memang mulai berada di toxic atau mungkin sedang berada di toxic relationship, keluar dengan cepat sebelum itu akan mengganggu ke your mental health. So thank you for listening and see you in the next episode. Bye.